Alhamdulillah, alhamdulillah, man yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliya mursida wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'us bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, bersyukur dalam arti bahwasanya kita tidak mampu apa-apa, kita tidak berdaya apa-apa. Bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah, tidak lain untuk bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah, kita merendahkan diri kita, dan yang kedua yaitu mengagungkan Allah. Dikumpulkannya diri kita tidak lain untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah, untuk berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan bersama-sama kita jaga pikiran kita, kita jaga hati kita. Jangan sampai di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, terutama hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia, dikotori dengan prasangka-prasangka yang buruk. Apapun amalannya, ibadahnya, hablum minallahnya kita baik, tapi kalau kita terhadap sesama hamba, lebih-lebih dengan keluarga, dengan tetangga, masih ada hati-hati yang kotor, tidak segera dibersihkan, maka amalan-amalan itu akan sia-sia. Maka bersama-sama kita bersihkan diri kita, kita mohon ampun kepada Allah, kita berusaha istiqomah dalam sebulan sekali, karena dengan kita berjuang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, zikir itu ruhnya doa. Kata Allah, uduni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti akan aku beri. Orang yang berdoa saja, siapapun hambanya, muslim non-muslim, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dikabulkan. Apalagi kita seorang muslim yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata Allah, wahai malaikat, coba perhatikan sedang apa hambamu sedang memohon kepadamu ya Allah. Kata Allah, aku lebih tahu hati hambaku, lebih tahu di dalam hatinya ada yang minta bermacam-macam dalam doa, entah urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Maka kata Allah, aku lebih senang kepada hambaku yang senantiasa berzikir, mengingat kepadaku. Karena setiap hamba yang mengingat kepada Allah tidak lain dua hal di dalam dirinya, yaitu mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Misalnya kita mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, tidak lain yang dirasakan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yaitu atas kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Maka di saat seorang hamba lalai atau terbesit memikirkan daripada urusan dunianya, urusan ekonominya, untuk anaknya, untuk keluarganya, maka Allah seketika akan segera mencukupkan daripada urusannya. Karena Allah tidak mau di saat seorang hamba mengingat kepada Allah, maka terbesit daripada urusan-urusan dunianya, maka akan segera dicukupkan. Maka daripada zikir, yaitu bijinya doa. Maka bersama-sama jangan hanya kita kuat berdoanya, tapi zikirnya males. Karena tidak lain, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati tentram. Akan ditentramkannya daripada urusan dunia, urusan akhirat. Dan apapun yang kita kerjakan, satu hurufnya kata Allah akan dibalas 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Berapa kalimat selama ini yang kita baca? Ada perubahan enggak dalam 1 bulan yang lalu? Kita rutinan 1 bulan,
apa yang menjadi kekurangan diri kita itu segera diperbaiki. Supaya apa? Jangan hanya kita mengucapkan zikir, jangan hanya kita mengucapkan lisan tapi tidak memakai di dalamnya zikir. Insya Allah orang yang berusaha khusyuk, ya, awal 1 bulan 2 bulan tidak ada perubahan, pasti Allah akan rubah keadaannya. Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya pasti akan dirubah oleh Allah. Karena Allah lah kuasanya untuk diri kita segala sesuatunya. Maka jangan sampai dengan daripada urusan dunia, apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini yang semuanya serba susah. Tapi untuk orang-orang alim, dia tidak pernah khawatir. Apapun yang dibebankan, apa yang ditimpa, baik buruknya tidak lain, semua tidak lain ada campur tangannya Allah. Bahkan hadirnya kita tidak lain, la muharrik ilallah, tiada penggerak melainkan Allah. Maka bersama-sama dengan kita berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Dan satu hal, menjadi orang kaya itu sunnah, ya. Jadi jangan sampai kita tidak ada keinginan. Bahkan muslim harus kaya. Dengan kita diberikannya kekayaan, insya Allah akan bermanfaat untuk kita berjuang berdakwah. Karena seorang muslim itu wajib hukumnya berdakwah walaupun 1 ayat. Nah bahkan di saat kita belum diangkat derajatnya oleh Allah, diperbanyaknya zikir. Tapi di saat kita diangkat derajatnya oleh Allah, tidak lagi amalannya zikir, tapi yaitu amalannya apa? Diperbanyak sedekah. Di saat kita diangkat derajatnya oleh Allah dunianya, maka kita perbanyak sedekah. Kita berbagi, ya, maka bersama-sama jangan pernah berkecil hati. Terus mohon kepada Allah. Pasti tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kuasa Allah, kebesaran Allah lebih cepat daripada kedepan mata, lebih cepat daripada balik telapak tangan. Maka kesusahan apapun saat ini yang kita hadapi, kita rasakan, ingat di dalam hati selalu libatkan Allah, selalu libatkan Rasulullah. Apalagi di malam Jumat kita diperbanyak daripada bacaan-bacaan sholawat. Dan juga malam ini yaitu 1 tahun meninggalnya almarhum Duf Revin, ya, Duf Revi, ya. Dan juga ulang tahun lahirnya Aisyah, ya, mudah-mudahan, iya, iya, mudah-mudahan almarhum diberikan oleh Allah kebahagiaan. Ulang tahun Teja. Ya. Ada lagi ulang tahun Teja. Ya. Mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat keinginannya, ya, segala bentuk keturunan, anak 7 turunannya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga untuk diri kita yang hadir maupun yang mendengarkan dimanapun seluruh dunia, kaum muslimin muslimat sedunia diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pernah berkecil hati, terus semangat, terus mohon sama Allah. Kita tidak tahu ke depannya mau jadi apa, seperti halnya mati, mungkin detik ini, 1 jam lagi, besok kita tidak tahu. Jadi bersama-sama semangat, berusaha istiqomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. 1 karomah orang diberikan 1 karomah saja cukup urusan dunia. Apapun bentuknya, belum minta sama Allah, ya Allah aku pengen ini, disiapkan sama Allah. Kesalahan daripada diri kita, yaitu ngeluh. Allah tuh paling gak seneng, ngerentak saja di dalam hatinya, itu kata Allah berisik, ya. Hati kita itu berisik kata Allah. Maka berusaha kita legowo. Tetap ada manusiawinya, ada kalanya kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan berbagai keluhan, tapi kembali ingatkan, tidak lain, kita senantiasa ada Allah yang melihat kita, kondisi kita, perihnya kita, tangisan kita, jeritan kita. Bersama-sama sekali lagi hadirkan diri kita, hadirkan pikiran kita, duduk kita dirasakan, jangan sampai belayang. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat tujuan kita, tujuan kaum muslimin muslimat sedunia diberikan
kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Dan juga sekaligus pengumuman, insya Allah tanggal 8 Februari hari Selasa, Yayasan Majelis Sohih Baiti mengadakan Isra Mi'raj bersama para habaib dan ulama yang terdata sekitar 15 habaib datanya, tapi bisa lebih daripada data. Dan juga ada dimeriahkan oleh Nasi Daria. Yang belum tahu Nasi Daria bisa lihat di YouTube ya. Tapi yang senior, yang zaman dulunya, bukan yang sekarang ya. Jadi Nasi Daria ada 2, senior dan junior. Itu. Jadi bisa dilihat Nasi Daria seperti apa. Itu ya. Insya Allah mudah-mudahan SB06 dan SB yang lain bisa hadir ke sana hari Selasa. Nasi Daria tampil jam 2 sampai setengah 5. Dan malamnya ada Habib Ahmad bin Novel bin Jindan, dan juga ada Habib Ahmad dan para habaib yang lain. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.